Baik, pada kesempatan kali ini di sini Ibu akan menjelaskan bagaimana cara untuk menyajikan tabel amortisasi menggunakan Microsoft Excel. Nah, misalkan di sini kita tuliskan untuk tingkat suku bunganya per bulan yaitu sebesar 0,0025. Kemudian di sini kita terlebih dahulu membuat kolom yang terdiri dari bulan, bunga, anuitas, angsuran pokok, dan terakhir sisa utang atau sisa pinjaman ya. Nah, misalkan di sini kita akan menggunakan atau kita akan meminjam 6 bulan. Kemudian kita buat tabelnya terlebih dahulu. Lalu kita atur untuk lebarnya dari setiap kolom sesuai dengan kebutuhan. Oke. Berikutnya di sini misalkan Ibu untuk pinjaman awal atau hutangnya itu sebesar 10 juta rupiah. Kemudian untuk anuitas yang harus dibayarkan setiap bulannya yaitu sebesar 1.681.280,34. Ya. Nah, di sini untuk anuitas ya, besarnya anuitas itu dia setiap bulannya tetap ya. Jadi ini kita karena tetap ya, kita akan menambahkan simbol dolar di awal dan akhir angkanya. Tujuannya untuk apa? Supaya ketika kita mendrag angka tersebut ke bawah tidak berubah. Sekarang kita coba. Nah, seperti ini. Kemudian kita akan menghitung besarnya bunga dengan rumus tingkat suku bunga kita kalikan dengan MN-1 dalam hal ini karena kita mau menghitung bunga pada bulan ke-1 kita kalikan dengan sisa pinjaman awal ya atau pinjaman awalnya sebesar 10 juta rupiah. Nah, tapi sebelum itu karena tingkat suku bunga juga bernilai tetap, maka kita kasih tanda dolar di antara simbol huruf dan angkanya, lalu kita enter. Nah, jika kita lihat di sini untuk 25.000 penulisannya belum sesuai dengan kaidah yang benar ya. Sehingga kita harus mengaturnya terlebih dahulu di Excel dengan cara di blok, kemudian klik kanan, klik format cell, klik number. Nah, terus ini kita checklist. Oke, nah, terlihat perbedaannya seperti itu ya. Kemudian, untuk menentukan besar angsuran pokok, kita kurangi anuitas dengan bunga majemuknya ya. Lalu, untuk menghitung sisa utang atau pinjaman pada bulan pertama digunakan rumus MN-1 dalam hal ini yaitu pinjaman awal, kita kurangi dengan besar angsuran pokoknya pada bulan pertama. Oke. Nah, karena pengerjaan ini di Microsoft Excel, kita tidak perlu menginputkan satu-satu ya untuk bulan kedua sampai ke-6. Kita bisa langsung mendragnya dari baris pertama sampai baris ke-6. Kemudian lakukan hal yang sama pada kolom angsuran pokok dan sisa pinjaman. Oke, nah sudah. Kemudian di akhir ini kita tambahkan baris jumlah untuk menghitung berapa jumlah bunga yang dibayarkan, anuitas yang dibayarkan, serta angsuran pokok yang dibayarkan selama 6 bulan berturut-turut seperti itu. Dengan rumus sama dengan sum ya. Kemudian kita drag dari
bulan pertama sampai bulan ke-6. Oke. Lakukan hal yang sama untuk kolom anuitas dan angsuran pokok. Nah, sudah terlihat jumlahnya di sini. Jika kita perhatikan, total angsuran pokok akan sama dengan pinjaman awal ya. Di sini kita bisa membulatkan menjadi 10 juta gitu. Dan anuitas ini merupakan penjumlahan, total anuitas itu merupakan penjumlahan dari total bunga ditambah dengan total angsuran pokok ya. Sekian yang dapat Ibu jelaskan. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.